Pilkada serentak ini sesuai dengan peraturan KPU yang terbaru nomor 5 tahun 2020. Di mana pada tanggal 9 Desember nanti Indonesia akan melakukan pilkada serentak di 270 daerah. 9 untuk pilkada gubernur, 224 untuk pilkada bupati, dan 37 untuk pilkada wali kota. Nah, terkait dengan hal ini, tentunya di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada ini, masyarakat harus betul-betul mempergunakan kesempatan memilih para pemimpinnya, kepala daerahnya, itu yang ingin mensejahterakan mereka. Kita ketahui bahwa tentunya berbagai motif atau dorongan orang untuk menjadi kepala daerah itu berbagai macam. Salah satunya adalah mungkin motif yang dikatakan Maslow untuk mengaktualisasikan dirinya. Kan kita ketahui bahwa pada tanggal 23 September merupakan penetapan calonnya. Nah, oleh karena itu, dari 23 September sampai kepada tanggal 6 Desember itu adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba melihat, mencari tahu latar belakang, kondisi sosial ekonomi dari para wakil calon itu. Seperti apa mereka? Apakah mereka betul-betul niatnya untuk mensejahterakan mereka atau tidak? Atau hanya ingin mengaktualisasikan dirinya toh? Peran partai politik itu relatif luar biasa. Karena apa? Kalau masyarakat pada tanggal 23 September itu kan sudah disajikan menu. Inilah loh pasangan yang akan kami tampilkan. Sedangkan partai politik itu sudah mulai menggodok dari sekarang. Siapa-siapa saja yang akan mereka calonkan nanti pada tanggal 23, ditetapkan 23 September itu. Karena kan pada tanggal 4-6 September kan mulai mereka itu kan pendaftaran kan. Nah, sebelum pendaftaran itu mereka kan dari sekarang itu sudah mulai godok-menggodok gitu kan. Nah, jadi di sini kita himbau kepada partai politik, tolong jangan hanya melulu mencari kemenangan. Biasanya partai politik adalah di belakangnya itu adalah bagaimana bisa memenangkan pasangan yang mereka ajukan untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tapi tolong, mereka harus memiliki keberpihakan kepada masyarakat bahwa pasangan yang mereka tampilkan menjadi menu untuk pilihan masyarakat itu adalah yang bisa mensejahterakan mereka. Di sini juga pentingnya ada berbagai pasangan yang relatif banyak. Taruhlah, kalau sekarang ini sudah relatif lebih akan terus seperti itu, pasangan yang terjadi adalah dari PDIP, PPP, dan PAN misalkan. PDIP 6, lalu PAN 5, PPP 7. Itu adalah HD Yakin. Ya. Nah, tersisa mungkin dari situ adalah ada tersisa sekitar 50 kurangi 18. Ada 32 kursi lagi. Ketentuan dalam undang-undang, peraturan, itu adalah 10 kursi untuk bisa mencalonkan. Jadi saya berharap itu ada 3 pasangan dari partai politik dan 1 dari independen. Kalau sekarang partai politiknya adalah berpikir untuk kemenangan, bisa aja yang terjadi hanya 2 pasangan dari partai politik dan 1 independen. Itu yang saya tidak harapkan, karena pilihan masyarakat menjadi lebih terbatas. Kalau hanya 2 pasangan dari partai dan 1 dari calon, artinya apa? Artinya masyarakat mendapatkan menu yang disajikan oleh para partai politik itu sangat terbatas. Sehingga tidak bisa memilih pilihan-pilihan yang lainnya selain 3 pasangan itu. 2 dari partai dan 1 dari independen itu. Tapi kalau 3 ditambah 1 dari independen, rakyat akan bisa memilih
siapa di antara mereka yang kira-kira bisa membawa mereka lebih sejahtera. Itu kelebihan daripada lebih banyak pasangan itu. Tentunya mereka berhitung-hitung bagaimana bisa memenangkan pasangannya, dihitung dari bagaimana aktor bakal calon itu dari berbagai kapital yang mereka miliki. Contoh misalkan, pasangan calon itu atau aktor baik untuk calon Z1 maupun Z2 tentu dihitung-hitung bagaimana latar belakang terhadap kepemilikan modal budaya, ya, terhadap modal sosial, terhadap modal simbolik, dan terhadap modal kapital. Ya, misalkan begini, seseorang yang memiliki modal budaya ditengarai bahwa dia itu tentu memiliki keilmuan di dalam melaksanakan pemerintahan, kepemimpinan di dalam pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Dan biasanya itu ditengarai dengan ya sertifikasi pendidikan, apakah S1, S2, ya, atau pengalaman di dalam dunia politik. Kedua, modal sosial. Apakah yang bersangkutan bisa diajukan enggak untuk menjadi pasangan, menjadi calon dari partainya? Kalau misalkan secara sosial mereka memiliki networking yang bagus, yang jelas, sehingga memiliki massa yang banyak. Modal simbolik. Kita ketahui bahwa kalau seseorang itu adalah misalkan memiliki hubungan-hubungan dengan relatif yang contoh, misalkan kalau incumbent karena pernah menjadi kepala daerah, tentunya dia memiliki hubungan-hubungan dengan kepemimpinan yang relatif sudah menjadi selebriti di tingkat nasional. Itu modal simbolik yang bisa dijual, bahwa saya dekat dengan anu, dekat dengan anu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah modal kapital, karena untuk maju dalam suatu kontestasi pilkada memerlukan tidak hanya 1 miliar, 2 miliar, itu memerlukan miliaran rupiah, apalagi untuk 39 kecamatan. Di dalam pemilu legislatif yang normal saja, adanya tendensi pasangan calon mempergunakan politik uang itu sudah menggejala. Apalagi tentunya sekarang ini kita mengadakan pemilu di dalam kondisi yang abnormal, yang tidak normal seperti kemarin. Abnormal karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan COVID-19 karena kita melakukan kebijakan PSBB, orang-orang tidak bisa keluar mencari nafkah, kemudian terjadi secara ekonomi keluarga-keluarga masyarakat, termasuk keluarga masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, menurun kemampuan ekonominya, ya. Dan banyak kemudian yang sebetulnya jatuh miskin. Entah, sekarang belum ada statistik dari Dinas Statistik berapa sebetulnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kondisi lapar, tentunya kalau diiming-imingi dengan politik uang 50.000 untuk mencolok pasangan calon tertentu, itu tentu akan lebih marak dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi kita himbau kepada masyarakat bahwa pilihlah pasangan calon yang betul-betul Anda pikir, Anda yakini bahwa mereka itu akan memajukan kesejahteraan mereka. Jangan karena hanya kepentingan sesaat mendapatkan uang yang sekedar 50 atau 100.000 rupiah saja. Dampaknya tentu pasangan yang dipilih itu bukan karena memang kualitas individu pasangan, dan terutama individu pasangan yang mau memajukan mereka, tetapi adalah pasangan yang muncul karena memiliki kemampuan uang, sehingga persoalan bahwa tadi itikadnya bahwa mereka itu adalah untuk mewakafkan diri itu tidak terjadi. Jadi yang terpilih adalah
kita khawatirkan yang memiliki kemampuan secara finansial, modal kapital yang lebih banyak itu yang kita tidak harapkan. Yang terjadi apa? Tentu saja misalkan uang yang telah dikeluarkan itu tidak gratisan. Banyak kemudian kalau sudah mereka menjadi kepala daerah menuntut adanya pengembalian terhadap modal kapital yang telah mereka keluarkan. Sehingga politik anggaran bukan lagi politik anggaran yang pro masyarakat miskin, tetapi nantinya politik anggarannya adalah ya seperti yang bisa Anda ketahui.